Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Generasi di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di kota Purwokerto maupun Anda yang di luar kota Purwokerto. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Teman-teman semua, pada online experience kita hari ini, kita ada lagu serta firman Tuhan yang akan kita simak bersama. Dan untuk mengawali online experience kita hari ini, rekan saya Yosi dan GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu dengan liriknya yang menguatkan kita. Dan setelah rekan saya Yosi dan GCC Band menyanyikan lagu, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Aryo dari The City Light Jakarta. Bapak Ibu, kita seringkali mendengar tentang istilah kesehatan mental. Kesehatan mental ini berkaitan dengan gangguan psikologis. Ada banyak macam gangguan psikologis, misalnya OCD, skizofrenia, psikotik, dan masih banyak lagi. Satu di antaranya yang mungkin kita jarang dengar adalah Stockholm Syndrome. Inilah tema khotbah kita hari ini. Apa itu Stockholm Syndrome dan apa kaitannya dengan kita sebagai pengikut Kristus? Mari kita simak bersama sampai tuntas firman Tuhan hari ini. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua, jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Sebab kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya penolong kami yang setia. Sebab segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kau yang memberi kekuatan akan kami Tuhan. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari bersama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Bersyukur Tuhan, kami percaya Kau penolong kami yang setia Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan. Mari percaya Dia Tuhan yang tak pernah kecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari bangkit berdiri bersama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Mari tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Kenapa nggak pada sore hari ini kita mau bawa setiap doa kita mau bawa setiap permohonan kita kepada Tuhan. Sebab
Dia penolong satu-satunya yang setia dalam setiap hidup kita. Kami bersyukur. Yes Tuhan, mari bersama nyatakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi. Yes Tuhan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami mau tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami mau tetap percaya Tuhan. Sebab satu hal yang kami mengerti Tuhan, Kau Tuhan yang lebih tahu setiap kebutuhan kami. Kami mau lebih lagi percaya, kami lagi berserah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari lebih lagi nyatakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Sebab hanya Kau Tuhan. hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari beri sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Pagi semuanya. Saya profesinya adalah praktisi hukum dan saya nggak pinter berbahasa basi dan saya cuma mau bilang saya berterima kasih kalau saya boleh diundang di tempat ini. Sebenarnya jujur saya deg-degan sekali karena banyak teman-teman dari STT nih yang hadir di sini nih dari STT Soteria. Ini kayak berasanya lagi ujian, udah bikin contekan tapi gurunya ada di sebelah kita. Kurang lebih gitulah perasaan saya hari ini. Bener-bener dari semalam tuh sampai mau muntah terus-terusan gitu loh, nggak tahu kenapa. Oke, saya akan sharing untuk beberapa saat ya, kurang lebih 30 menit. Dan saya berharap ini semua bisa menjadi berkat bagi kita semua. Nah, bagi yang suka judul khotbah hari ini adalah Stockholm Syndrome. Nah kita sebagai manusia, kita selalu di brainwash dengan pemikiran umum yang dipercaya sama semua orang, nggak peduli agamanya apa, mau Kristen, non-Kristen, bahwa kita ini sebagai manusia yang hidup di bumi ini, sama siapapun kita harus berbuat baik, apapun keadaannya. Dan ini quotes atau kutipan yang sering kita dengar untuk mendukung hal itu. Everyone you meet
is fighting a battle you know nothing about. So always be kind. Setiap orang yang Anda temui sedang berperang dalam pertempuran yang kita nggak ketahui. Jadi kita harus selalu bersikap baik. Nah, permasalahannya, saya sebagai praktisi hukum, saya nggak bicara kalimat ini baik atau enggak. Saya nggak bilang kalimat ini benar atau salah. Tapi yang saya bisa bilang, berdasarkan pengalaman pribadi saya, berdasarkan pengalaman saya menangani klien-klien saya dan kasus-kasus yang pernah saya ambil, kalimat yang tadi nggak sepenuhnya benar. Saya berikan contoh. Ada seorang wanita ibu rumah tangga datang ke tempat saya. Ini real story dan kasusnya baru terjadi. Ibu rumah tangga dan anak-anaknya ini meminta bantuan hukum kepada saya. Dia bercerita bahwa dia menikah dengan seorang duda sudah belasan tahun. Tapi dari awal pernikahan sampai dengan sekarang suaminya selalu mabuk-mabukan. Dan selalu pukulin dia. Kalau udah mabuk bukan cuma dia yang dipukulin, tapi semua anak-anaknya perempuan itu didorong, dipukulin, dikunciin, ya. Bahkan salah satu anak perempuan dari si ibu ini pernah dilecehkan oleh kakak tirinya. Karena dia menikah dengan seorang duda. Saya bertanya, kenapa baru sekarang kalau sudah belasan tahun? Kenapa baru sekarang mau ditindaklanjuti gitu loh? Kenapa nggak dari awal pernikahan diproses aja? Bahkan kenapa, pertanyaan terbesarnya kenapa kalau udah tahu begitu bisa punya anak lebih dari 2 bahkan. Si perempuan ini menjawab saya cukup mengagetkan saya. Dia bilang di awal-awal pernikahan kami Pak, saya memang udah gak tahan sama suami saya. Saya sudah menyatakan ingin berpisah sama suami saya. Berkali-kali saya udah ngomong itu sama suami saya. Tapi setiap kali saya ngomong, berkali-kali juga dia paksa saya dalam tanda kutip untuk berhubungan seksual dengan dia. Ketika anak pertama lahir, si suaminya ini bilang begini ke dia. Dan saya kutip perkataannya. Suaminya bilang gini ke istrinya, sekarang kita udah punya anak. Nggak bisa kabur kemana-mana lagi loh sekarang. Betapa jahatnya. Dan kenapa sekarang baru mau ambil tindakan? Karena baru ketahuan suaminya ini ternyata masuk dalam sindikat penipuan. Dalam komplotannya itu ada yang bisa bikinin KTP palsu, ada yang bisa bikinin kartu kredit, ada yang bisa bikinin account palsu, semuanya bisa dibikin. Parahnya lagi, nggak cuman orang-orang lain aja yang ditipu. Si istrinya ini pun ditipu habis-habisan sama suaminya. Si istrinya ini KTP-nya dipalsukan. Dan KTP itu dijadikan dasar buat bikin kartu kredit dan buat bikin pinjaman online. Si istrinya ini disuruh selfie, pegang KTP-nya dan lain sebagainya. Nah usut punya usut, sekarang, posisi sekarang, suaminya ini ternyata sudah DPO, masuk daftar pencarian orang. Karena dia jadi bandar judi online. Nah, kalau saya tanya ya, kenapa Bu, kalau misalnya udah tahu KTP-nya dipalsuin, kenapa masih mau selfie pegang KTP? Karena kan kita udah tahu itu pasti buat pinjaman online. Dia bilang begini, Pak, kalau saya nggak turutin kemauannya dia, saya nih dipukulin, dikurung di kamar mandi, dan suami saya sengaja mabuk-mabukan dan, mohon maaf ya, buang air besar dengan sengaja di ruang tamu di rumah itu. Sengaja buang air besar di situ. Nanti istrinya dan anak-anak yang beresin. Kalau istrinya anak-anaknya nggak beresin, dia juga nggak peduli. Biarin aja gitu, ngegeletak bau gitu. Nah, ketika dia datang ke saya pasti bilang begini ya, Bu, jadi maunya apa? Apa yang Ibu harapkan dari saya? Apa yang Ibu harapkan dari kantor saya? Gitu. Pak, saya mau minta tolong. Tolong kasih surat peringatan ke suami saya dari kantor hukum. Kalau misalnya dia ulangin perbuatannya lagi, saya akan tuntut dia. Saya bilang, Bu, kasus Ibu nih masuk ke KDRT. Nah, kalau kasus KDRT nggak perlu lagi ada somasi atau surat teguran atau apapun. Kalau kasusnya KDRT, deliknya itu delik aduan. Dan delik aduan itu pidana. Masuknya ke PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Ibu langsung aja. Kalau ibu nggak mau ke polisi, ibu ke Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak. Jawabannya si ibu begini. Saya nggak mau Pak sampai lapor ke polisi sampai dia masuk penjara. Saya tanya, loh kenapa begitu?
Dia jawab, karena dia sebenarnya baik Pak. Kalau dia lagi lurus, lagi lempeng, dia sebenarnya tanggung jawab. Dia sayang sama saya, biayain sekolah anak-anak, biayain keperluan rumah tangga. Dia juga gak ada perempuan lain Pak, saya yakin dia gak ada perempuan lain. Saya juga gak mau sampai anak-anak saya gak punya bapak. Apalagi sampai saya pisah sama suami saya. Bagaimana nanti dengan keluarga besar saya? Anak-anak saya juga gimana nanti kalau misalnya dibully di sekolah karena dia gak punya bapak atau papanya udah cerai. Belum lagi nanti kalau suami saya mabuk-mabukan. Yang ngurusin dia siapa Pak? Saya takut juga dia kenapa-napa. Bahkan baru minggu lalu setelah saya udah kasih konsultasi ke dia WhatsApp saya lagi. Dia bilang, Pak suami saya kemarin minta saya foto lagi selfie pegang KTP yang baru. Yang baru ini berarti yang sudah digandakan lagi gitu. Loh saya bilang, Bu kenapa? Saya juga gak tahu Pak kenapa. Padahal Bapak udah bilang ke saya jangan. Tapi saya tetap Pak begitu dia minta selfie kayaknya hati saya gak bisa nolak. Saya bego banget ya Pak. Dalam hati gue emang lu bego, lu baru tahu ya. Nah, dari kasus ini saudara, apakah statement yang tadi bahwa kita harus selalu baik dengan orang karena kita nggak tahu pertempuran apa yang dia sedang hadapi, itu harus kita lakukan. Apakah saya sebagai seorang praktisi hukum, saya mesti baik sama dia, kasih hal-hal yang positif sama dia? Apakah saya harus ngomong, Bu udahlah Bu gak apa-apa maafin aja suami ibu. Ibu kan gak tahu dia lagi punya masalah apa. Apakah saya harus ngomong seperti itu? Menurut saya gak relevan sama sekali kalau saya ngomong seperti itu. Buat orang-orang yang kasih advice, saran-saran surga modelan begitu ya. Yang waduh Bu tahan aja doakan. Tiap malam tumpang tangan ke kepala suami ibu. Tangan yang suka pukulin ibu tuh tangan kanan. Ibu tumpangin tangan Bu di tangan kanannya. Apakah saya harus kasih advice seperti itu? Buat orang-orang yang bilang seperti itu ya sorry ya. Tapi buat saya, Anda telah melanggar 2 aturan di City Light Jakarta. Saya nggak tahu di sini ada apa enggak. Jangan sorohani dan jangan goblok. Menurut saya orang-orang seperti itu, Anda punya kebodohan spiritual. Spiritual stupidity. Nggak cocok Anda ke City Light ke gereja saya, ditendang itu hari pertama. Menurut saya, apa yang terjadi dengan wanita ini, saya bisa simpulkan, pemikiran dan ketakutannya dia, itu sedang ditawan dan mengalami yang namanya Stockholm Syndrome. Bukankah saudara dan saya juga seringkali seperti wanita ini? Merasa sedang melakukan sesuatu yang baik. Sedang berkorban untuk sesuatu yang lebih baik. Sedang berkorban sama yang namanya kebaikan. Tapi sebenarnya saudara dan saya seringkali pemikirannya adalah pemikiran yang cuma ilusi semata. Stockholm Syndrome, buat Bapak Ibu yang gak familiar, Stockholm Syndrome adalah gangguan psikologis. Di mana seorang korban penculikan justru merasa memiliki kasih sayang dan empati terhadap pelaku penculikan. Ini medis ya, bukan saya mengada-ngada ya. Ini ada beneran gitu. Sindrom ini, Stockholm Syndrome. Nah mulainya kapan sih? Tahun 1973 ada seorang narapidana pembobol brankas namanya Jan Erik Olsen. Ini orangnya yang asli. Dia kabur dan datang ke jalanan yang namanya Stockholm, ibu kota Swedia. Olsen ini dia masuk ke salah satu bank. Di dalam bank dia tembak seorang polisi dan dia sandra 4 orang. 3 perempuan, 1 laki-laki. Tuntutannya si Olsen, dia minta lebih dari 70.000 US dollar pada zaman itu. Dan mobil buat kabur. Dan dia minta temennya yang dipenjara sama dia yang belum keluar untuk dibebaskan. Kejadian ini begitu masif sampai semua koran, semua radio, semua konser-konser lagu rohani, semua memberitakan kejadian ini. Lalu sesuatu yang akan menjadi catatan sejarah dimulai. Di dalam brankas yang benar-benar sempit dan benar-benar dingin itu, 4 tawanan tadi, 4 sandera tadi mulai berempati sama Olsen. Simpati itu muncul ketika Olsen pakein jaketnya ke salah satu tawanan yang menggigil karena kedinginan, tawanan perempuan. Dia juga kasih semangat ke tawanan lainnya yang gak bisa mengontak keluarganya via telepon. Olsen juga izinin tawanan yang lainnya yang takut sama ruangan sempit buat keluar dari brankas itu dan jalan-jalan di sekitar brankas. Bahkan ketika salah satu tawanan diizinkan 1 kali akses telepon, 1 kali saja.
diizinkan sama Olsen, 1 kali. Dia pilih, dia telepon Perdana Menteri Swedia pada saat itu. Cuman buat bilang, untuk saya dan para tawanan yang lain boleh pergi sama Olsen. Dan dari Perdana Menteri harus siapin mobil sebagaimana diminta oleh Olsen. Ketika Perdana Menterinya menolak, Perdana Menterinya diomel-omelin sama si Sandra ini. Ada juga kejadian saat salah seorang polisi, komisaris polisi pada saat itu mau lihat keadaannya, mereka di dalam. Tapi Sandra yang cowok bilang begini, kamu jangan masuk. Begitu kamu masuk, saya takutnya si Olsen mulai marah dan kita diapa-apain. Mendingan jangan, karena sekarang Olsen udah baik banget sama kami. Kita bisa ngobrol dengan bebas dan dia sudah baik sekali sama kami. Bahkan ketika Olsen bilang dia mau melakukan pengancaman kepada polisi, salah satu dari Sandra perempuan kasih tahu ke Sandra laki-laki satu-satunya. Kamu itu kakinya ditembak aja sama si Olsen. Supaya si Olsen bisa dapat yang dia mau dan kita bisa ikut sama-sama Olsen keluar dari berangkas ini. Si perempuan ini saranin salah satu Sandra laki-laki itu buat ditembak kakinya. Terus tahu gak Sandra laki-lakinya bilang apa? Oh iya juga ya. Untung si Olsen masih baik ya, mau nembaknya kaki doang ya. Padahal sebenarnya dia bisa nembak kepala atau badan kita ya sampai kita mati. Ya kalau kaki doang sih gak apa-apa lah. Si Sandra perempuannya ini bilang lagi, iya gak apa-apa bro. Lu mau aja ditembak, pokoknya supaya ini cepat selesai. Memang dari zaman Adam dan Hawa itu ya, perempuan itu bujuk kayu mulutnya itu kan manisnya minta ampun ya. Sampai disemutin tuh mulut saking manisnya kadang-kadang ya. Dan bodohnya cowok-cowok selalu aja kemakan bujukan perempuan, gak pernah belajar dari pengalaman kita nih. Gak tahu kenapa, udah naturnya begitu kayaknya. Nah 6 hari setelah disandra, setelah polisi memaksa masuk menembakkan gas air mata ke dalam berangkas, Olsen berhasil ditangkap. Dan para tahanan ini berkesempatan buat bebas. Tapi lagi-lagi, para tahanan ini berusaha melindungi Olsen. Dia bilang ke polisinya, saya gak mau keluar sebelum Olsen keluar duluan. Karena saya takut begitu saya keluar, Olsen ditembak mati sama polisi. Di pintu berangkas bahkan, para Sandra ini dengan Olsen, penculiknya berpelukan. Dan penculiknya ngomong, take care Olsen, I'll see you again. Ya, sampai detik-detik terakhir di masa-masa sekarang ini, penculiknya ini masih sering dikunjungin sama para Sandranya yang dulu. Di dalam penjara, dibawain makanan, ngobrol 1-2 jam. Bahkan terakhir kali Olsen menikah dengan salah satu seorang penggemarnya. Dan pindah ke Thailand dan menulis buku yang namanya Stockholm Syndrome. Nah, banyak sekali dari kita Bapak Ibu Saudara yang kita sebenarnya sedang terkena Stockholm Syndrome ini. Tapi kita gak sadar aja. Kita jatuh cinta secara analogis kepada dalam tanda kutip penculik-penculik kita. Bukan pada keadaan di mana kita tertawan secara jasmani, tapi kita tersandra secara psikologis. Pada dorongan untuk selalu kita orang Kristen, kita harus berbuat kebaikan. Kita orang Kristen, kita harus selalu dilihat baik. Orang lihat kita pokoknya udah kayak lihat malaikat. Dorongan buat ngambil keputusan yang selalu tepat, selalu sesuai dengan firman Tuhan. Kita punya stigma itu, kita sedang tersandra oleh pemikiran itu. Kita tersandra dan tertawan oleh hati nurani kita sendiri, bukan sama hal lain. Oleh keinginan untuk berbuat baik dan justifikasi pandangan orang lain untuk menilai kita baik. Kenapa kita gak sadar kalau kita sedang terkena Stockholm Syndrome? Karena Stockholm Syndrome adalah mekanisme pertahanan kita atau strategi kita untuk menghadapi kondisi yang terjadi agar bisa bertahan dari kenyataan pahit yang sedang kita alami. Seperti kasus seorang istri tadi yang datang ke saya, yang dipukulin, dianiaya, dizolimin, tetap harus merasa melakukan sesuatu yang baik. Tetap harus jaga muka keluarga. Kalau orang lihat dia, pokoknya orang harus nilai dia baik supaya dia bisa bertahan dari kenyataan yang begitu pahit yang dialami demi ini, demi itu, demi ini, demi itu, dan lain sebagainya. Nah di komunitas City Light, ya kan ada 2 hukum tuh, 2 hukum yang terutama dan yang paling pertama itu kan. Dilarang sok rohani dan dilarang goblok gitu ya. Kalau saya merenung gitu ya, kalau saya disuruh pilih, saya mau bergaul sama orang yang sok rohani atau orang yang goblok gitu ya. Saya nggak tahu dengan Anda semua, tapi saya sih mendingan milih bergaul dengan orang yang sok rohani daripada orang yang jauh dari kata pinter tadi.
Seperti Sandra yang mau terpesona dengan para penawannya seperti yang dilakukan oleh Olsen. Karena gini loh, kalau Anda sok rohani tapi Anda pinter, masih ada pengharapan lah buat Anda gitu. Mungkin emang talentanya sok rohani aja kan. Kan ada tuh orang-orang yang memang talenta dikasih Tuhan memang sok rohani, yang jalan ngambang, kaki nggak napak tanah, tubuh di bumi, jiwa di surga gitu kan bisa-bisa aja gitu. Yang gawat itu kan kalau udah bodoh tapi sok rohani pula. Nah ini bahayanya. Nah contoh sempurna buat orang bodoh dan sok rohani yang memiliki Stockholm Syndrome adalah orang-orang Farisi yang merasa mereka yang paling beragama, mereka yang paling saleh, mereka yang paling berpengaruh. Tapi sebenarnya mereka sedang tersandera sama yang namanya superioritas. Dan pemikiran atas pandangan orang lain terhadap mereka. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang Farisi memisahkan diri dari kehidupan sosial orang-orang di sekitarnya. Saudara, kebodohan yang saya maksud di sini adalah bukan kebodohan masalah intelektual. Kebodohan yang saya maksud, yang sekaligus merupakan kebodohan setiap umat manusia, adalah kebodohan dalam pengambilan keputusan dan melakukan tindakan yang sama. Meskipun kita tahu bahwa keputusan dan tindakan yang kita ambil, ujungnya akan berujung pada kehancuran. Makanya saya menyimpulkan, salah satu karya terbesar Tuhan, pekerjaannya dalam kehidupan manusia, bukan, sekali lagi ya, bukan pada saat Tuhan memberikan kita semua akal budi. Bukan itu. Tapi adalah ketika Tuhan membebaskan kita sebagai tawanan dari sandera atas kebodohan kita secara psikologis. Amsal bilang begini, karena akal budi cuma akan menjadi siksaan jika kita tidak terlepas dari kebodohan psikologis kita. Kita semua tahu cerita di Perjanjian Lama ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, sampai sekarang dalam tradisi orang Yahudi di malam Paskah, mereka mengucapkan kalimat seperti ini sampai detik ini. Jika Tuhan tidak bebaskan kami, kami masih akan menjadi budak Firaun. Di setiap malam Paskah mereka nyatakan perkataan ini. Karena bangsa Yahudi memahami bahwa hal pembebasan terbesar yang Tuhan kerjakan bagi mereka sebenarnya bukan sesuatu yang literally, tetapi secara psychologically. Karena secara psikologis mereka yang punya mental seorang tawanan tetap akan terikat pada tuannya. Sehingga saat Tuhan bebaskan mereka, Tuhan bebaskan mereka secara psikologis dan mereka mendapatkan mentalitas sebagai orang-orang yang bebas. Namun ternyata cerita-cerita ini semua sudah mulai dari awal sekali ketika Adam dan Hawa diberikan universal blessing dan universal goodness. Tapi ternyata gak cukup, mereka tuh gak cukup hanya menjadi citranya Tuhan. Mereka mau, Adam dan Hawa mau menjadi Tuhan. Ketika mereka mau menjadi Tuhan, disitulah muncul keinginan mereka untuk menjadikan Tuhan sebagai rival dari mereka. Dan seketika itu juga saat mereka terbujuk oleh rayuannya iblis, mereka telah menjadi sandera atau tawanan dari si iblis. Bahkan mereka berani belain iblis untuk melawan Tuhan dengan cara berbohong sama Tuhan. Ada enggak Pak murid Yesus yang kena Stockholm Syndrome, yang hubungannya begitu dekat sama Yesus, setiap hari sama Yesus? Ada enggak mereka yang kena Stockholm Syndrome? Jawabannya ada. Seorang pengikut Tuhan Yesus yang dulunya juga mengalami Stockholm Syndrome, yang tertawan dengan pemikirannya sendiri, yang tersandera oleh pemikiran dan tertawan oleh pemikiran dari ajaran Yudaisme, merasa dirinya sebagai satu-satunya umat pilihan Tuhan. Namanya Paulus. Roma 12 ayat yang kedua bilang begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh karena pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Tuhan memberikan kita keselamatan yang perlu kita kerjakan. Dan itu adalah keselamatan mindset. Mindset yang perlu kita ubah. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang bodoh. Dia juga memberikan modal bagi kita untuk melalui tahapan itu semua dengan kuasanya. Penulis yang sama
Paulus di Roma 6 ayat 19-20 bilang begini. Paulus bilang selamanya mungkin kita akan jadi hamba. Bapak, Ibu, saya dan saudara semua selamanya kata Paulus mungkin akan jadi hamba. Pertanyaannya hamba siapa? Apakah hamba dosa? Apakah kita semua menjadi hamba dosa karena kita membawa yang namanya dosa mula-mula? Kalau nonton TCL kemarin ada Doctrine of the Original Sin. Apakah karena kita menjadi hamba dosa karena kita membawa itu semua? Kalau kita mundur ke doktrin penciptaan, maka Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu, Tuhan atas segala Tuhan, Tuhan atas segala Tuhan, yang mencetak saudara dan saya sesuai citranya Tuhan. Maka sebetulnya Tuhan yang layak memperhamba saudara dan saya, cuma Dia, Tuhan Yesus sendiri. Kemudian Paulus bilang, kita harus menjadi hamba kebenaran. Kita perlu menjadi hamba kebenaran yang sepenuhnya adalah anugerah. Dan kita perlu menjadi hamba anugerah yang sepenuhnya adalah kebenaran. Kebenaran yang tidak hanya sekedar menjadi doktrin, kebenaran yang tidak hanya menjadi sekedar teori. Tapi kebenaran yang menjadi pribadi Allah sendiri dalam hidup kita. Tuhan sebagai Tuhan yang menjadi host, bukan hostile. Dia Tuhan yang menjadikan kita disambut oleh tuan rumahnya, bukan ditawan. Yang lebih luar biasa lagi adalah ini. Tuhan Yesus yang kita ikuti, justru ajak kita, orang yang seharusnya jadi hamba, tapi Dia jadikan saudara dan saya sahabatnya Tuhan. Kita yang gak layak dan cuman layaknya menjadi seorang hamba bagi Tuhan, Dia panggil kita seorang sahabat. Sahabat sang kebenaran yang sepenuhnya adalah anugerah, dan sahabat sang anugerah yang sepenuhnya adalah kebenaran. Yohanes 15 ayat 15, ayat favorit saya. Saya tidak lagi panggil kamu hamba, tapi saya panggil kamu sahabatku. Dan yang lebih powerful lagi di ayat 16-nya dia bilang begini. Not just a friend, bukan cuman seorang sahabat, but the chosen friend. Tetapi sahabatku yang kupilih sendiri. Saudara dan saya menjadi sahabatnya Tuhan bukan karena keinginan kita. Itu semua adalah keinginan Tuhan. Karena kasih karunia-Nya begitu besar bagi setiap hidup kita. Tuhan yang adalah host, undang kita bukan cuma jadi hamba kebenaran. Enggak berhenti cuma jadi hamba kebenaran seperti yang Paulus bilang. Tapi jadi sahabat terpilihnya sang kebenaran sejati yang sepenuhnya adalah anugerah. Nah pertanyaannya, kalau kita ada di komunitas rohani di mana kita selalu dituntut untuk terus menerus hidup dalam kekudusan. Sehingga kita terikat oleh beban kekudusan itu sendiri. Perasaan di mana kita sebagai pengikutnya Tuhan, kita harus selalu hidup kudus. Kita selalu harus bersikap baik sama orang. Ketemu siapapun kita harus bersikap ramah. Gak boleh marah apapun yang terjadi. Gak boleh minum alkohol. Ibadah harus datang setiap minggu. Baca buku cuma boleh kitab suci. Gak boleh percaya feng shui. Gak boleh nonton Pokemon. Gak boleh ini dan itu. Dan kalau kita gak melakukan itu semua, kita mulai dihakimi. Bahkan kita menghakimi diri kita sendiri saat jatuh dalam dosa. Kalau saudara seperti itu, saya mau bilang begini, coba cek. Jangan-jangan kita sedang tertawan oleh stigma beban kekudusan kita sendiri. Kalau itu terjadi, standar kekudusan hidupmu telah kehilangan kemuliaannya. Karena kita sedang membuat standar kekudusan bagi kita sendiri. Bukan standar kekudusannya Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang baik, belum tentu kita lakukan dalam kapasitas kita sebagai sahabatnya Tuhan. Bisa jadi kita lakukan sesuatu yang baik itu karena kita menjadi budak. Bapak Ibu dengar ya. Bisa jadi ketika kita melakukan segala sesuatu yang baik itu bukan karena kita dalam kapasitas sebagai sahabatnya Tuhan. Tapi kita menjadi budak dari kepuasan hati kita sendiri. Kalau kita gak punya relasi sama Tuhan. Seringkali kan dalam hidup kita ini, kita habis berbuat baik itu rasanya tuh wah badan enteng gitu, pikiran enteng gitu. Kayaknya kita udah jadi pahlawan, kalau kita mati mesti dikuburin di taman makam pahlawan gitu kan. Kan seringkali kita merasa begitu karena kepuasan hati kita. Bukan karena kita tahu dan sadar bahwa kita adalah sahabatnya Kristus. Maka kalau itu semua terjadi,
tindakan kebaikan kita akan kehilangan kemuliaannya. Nah, aplikasinya gimana? Memang nggak bisa dipungkirin bahwa kasus-kasus Stockholm Syndrome ini mayoritas itu adalah kita dapetin pada korban KDRT gitu ya. Mungkin saudara nggak dalam pergumulan dalam keadaan KDRT, tapi bukankah saudara dan saya juga seringkali secara tidak sadar tersandera oleh pemikiran kita sendiri, kepercayaan kita sendiri, keyakinan kita sendiri, dan kita tertawan oleh sesuatu yang kita pikir itu baik untuk dilakukan. Dan takut akan bagaimana pandangan orang terhadap diri kita. Sebagai contoh nyata, bukankah banyak dari kita, bahkan saya yakin lebih dari 80% dari kita sedang tersandera dan tertawan setiap hari. Oleh apa? Oleh gadget kita. Yang dibuat dan diproduksi untuk segala sesuatu yang baik memudahkan setiap komunikasi kita. Tapi kita sedang tertawan oleh gadget kita sendiri. Makan lihat gadget, sebelum tidur lihat gadget, bangun tidur yang pertama kali dilihat gadget. Oleh likes, subscriber, follower kita. Kita sedang tertawan sama itu semua. Kita melakukan apapun, konten apapun. Cuman untuk mendapatkan follower, subscriber, dan likes. Kita sedang tertawan sama itu semua. Dengan alasan kita ditakut dibilang gak up to date, gak keren, dan lain sebagainya. Nah, bagi para suami dan istri yang sudah berkeluarga. Saya mau bilang gini, kalau pekerjaanmu, kalau hobi nge-gymmu, kalau hobi nongkrongmu, kalau hobi pelayananmu, kalau hobi jalan-jalanmu, bahkan ya, kalau anakmu membuat dirimu tidak bisa menghabiskan waktu dengan pasanganmu, sehingga suami istri gak bisa punya quality time berdua, berbicara tentang sesuatu yang deep, yang esensi, yang menyentuh esensi pribadi kehidupanmu dan pasanganmu. Sebenarnya secara gak sadar kita sedang tertawan dan tersandera oleh pemikiran bahwa anak kita harus menjadi prioritas satu-satunya dan yang terpenting dalam hidupmu. Tidak. Akibatnya apa? Akibatnya suami istri punya pemikirannya sendiri yang masing-masing anggap paling benar. Punya ego sendiri-sendiri. Dan ujungnya ketika tersandera oleh egoisme pikiran, kita menjadi seseorang yang pengennya selalu didengerin. Tanpa berusaha mendengarkan dan memahami pikiran daripada pasangan kita. Dan akhirnya pekerjaanmu, pelayananmu, anakmu, dan hubunganmu dengan Tuhan. Dan segala sesuatu yang Bapak Ibu Saudara anggap penting menjadi tidak berarti lagi. Menjadi kehilangan kemuliaannya. Terkadang mendengarkan 1 menit itu jauh lebih berkuasa daripada kita berbicara selama 1 jam. Makanya itu disebut sebagai quality time, bukan quantity time. Nah, bagi para pelayan Tuhan di gereja ini, saya mau nanya, apakah kalau setiap ada orang sakit harus kita kunjungin? Harus kita doakan? Sedangkan Tuhan Yesus saja, waktu di kolam Bethesda, itu kolam yang begitu banyak orang kumpul karena sakit. Tapi yang dia datangin dan tanya, maukah engkau sembuh? Itu cuma 1 orang aja loh, dari segitu banyaknya orang. Atau apakah setiap pasangan yang mau menikah di gereja ini harus kita berkatin? Bagaimana kalau ada pasangan yang mau menikah tapi ternyata udah hamil duluan? Misalnya usia kandungannya udah 7 bulan. Apakah kita harus berkati? Yang menolak, saya menduga Bapak Ibu Saudara tidak sadar bahwa dirinya adalah seorang sahabatnya Tuhan. Yang mengizinkan anak dalam kandungan si wanita ini menjadi citranya Tuhan. Dan Tuhan izinkan ada. Bukan karena kita mau dipandang sebagai gereja yang baik. Tidak sama sekali. Tapi alangkah baiknya kita menjalankan fungsi kita sebagai gereja. Yang tidak menghakimi, tetapi menerima semua kesalahan mereka dan dosa-dosa yang mereka telah perbuat. Karena kita harus menjadi sahabatnya Tuhan, sang kebenaran yang sepenuhnya anugerah, yang memberikan mereka kasih karunia yang unlimited. Seperti yang Tuhan berikan buat saudara dan saya.
Tetapi memang benar bahwa orang menikah ini harus menghadapi konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Nah, tugas kita sebagai komunitas adalah menerima bahwa setiap orang dikasihi oleh Tuhan, apapun latar belakangnya. Dan mengesampingkan penghakiman. Ministry itu bukan tentang hubungan kita sama Tuhan, tidak. Ministry itu harus mengalir karena kita punya hubungan sama Tuhan. Bagi para profesional yang punya usaha, buat para entrepreneur, bahkan buat para orang tua yang anaknya baru aja lulus kuliah. Saya punya kantor sendiri dan saya merasa ini jadi masalah di generasi-generasi sekarang. Terutama di generasi yang dilabeli Gen Z. Seringkali Gen Z ini tersandra oleh pemikiran, pokoknya saya harus kerja mati-matian. Harus cepat naik jabatan. Usaha saya pokoknya harus bisa balik modal dalam waktu 6 bulan. Buat para orang tua selalu berpikir begini, anak saya pokoknya begitu lulus kuliah harus nerusin usaha saya. Anak saya pokoknya harus punya gelar yang mentereng. Harus jadi dokter atau pengacara atau pilot. Anak saya pokoknya udah saya sekolahin tinggi-tinggi di universitas terkenal. Kerjanya harus di perusahaan internasional. Sebenarnya saudara dan saya sedang tersandra oleh parameter tolak ukur kesuksesan menurut ukuran saudara dan lingkungan saudara. Bukan standarnya Tuhan. Tersandera oleh ekspektasi yang begitu berlebih-lebihan. Pola pikir seperti itu yang menyebabkan menurut pengalaman saya pribadi, menyebabkan anak-anak fresh graduate yang baru lulus kuliah, yang lagi cari pekerjaan tanpa pengalaman, hanya bermodalkan titel apapun, dari universitas yang sangat terkenal, kesulitan mencari pekerjaan. Karena mereka baru lulus kuliah, tapi mau terima gajinya fantastis. Maunya 2 digit. Maunya triple digit kalau bisa. Ada sih, ya bisa. Ada kerjaan buat orang-orang fresh graduate yang gajinya 20 juta ke atas juga ada. Kerjaannya simple, cuman jadi admin, masukin data. Di komputer dikasih MacBook, iPad dikasih, handphone, iPhone. Cuma syaratnya 1, ngetiknya harus pakai sarung tinju, mau lo. Nah, lu cobain aja sendiri, 20 juta tuh ketiknya pakai sarung tinju. Jangan pernah bunuh mimpi dari anak-anak kita. Jangan pernah bunuh mimpi dari sahabat kita yang baru mau mulai usaha. Dengan bilang mimpi anak-anak kita gak realistis. Mimpi sahabat-sahabat kita gak realistis. Jangan pernah bilang itu. Karena saya percaya sekali, suatu hari nanti mimpi itu akan balik ke kita dalam bentuk penyesalan. Bukan dalam bentuk mimpi. Jadilah sahabat dan orang tua yang seperti Tuhan. Yang gak ngatur segala sesuatu, tapi menemani di sepanjang perjalanan. Saran saya begini saudara, bagi saudara yang Kristen ataupun yang bukan Kristen, saudara perlu tanya Tuhan dan minta purpose dari dia. Karena God gives you purpose, but not the direction. Instead, He gives you the path to follow. Tuhan memberikan saudara tujuan, tapi tidak disertai dengan arahnya. Namun, Dia memberikan kita petunjuk di setiap perjalanan kita. Nah, bagaimana caranya kita membebaskan diri dari Stockholm Syndrome? Yang pertama, admit and confess. Kita harus akui dan nyatakan bahwa dengan segala kerendahan hati kita, kita harus akui bahwa kita punya yang namanya Stockholm Syndrome. Jangan autan saudara. Tahu gak autan? Ini bahasanya saya autan. Ini keras kepala, ini auban paling tinggi autan. Apa aja udah gak mempan, ditolak semua. Kita gak perlu malu. Let your friend help you. Biar teman-teman saudara bantu saudara. Teman-teman di komunitas ini, mereka pasti open untuk bantu saudara. Tanpa menghakimi. Yang kedua, kita mesti tahu, it's not worth it. Itu semua gak layak. Salah satu cara untuk sembuh dari Stockholm Syndrome adalah dengan kita mereduksi nilai tuannya. Kita menurunkan nilai tuan kita, penculik kita. Dengan mengambil keputusan dan menjadikan mereka tidak berharga. Dan menyadari bahwa itu gak baik buat kita. Dan pada saat kita tahu itu, adalah pada saat kita dibebaskan dan merdeka. Tapi ingat saudara, freedom is not given, it must be taken. Kemerdekaan itu tidak diberikan,
kita harus ambil. Nah sebelum saudara pulang, saya mau kasih 2 take away buat saudara. Yang pertama, jangan goblok. Jangan tertawan oleh rasa bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus selalu berbuat baik. Dan orang kalau lihat kita harus kayak lihat malaikat. Karena itu sesuatu hal yang mustahil saudara. Kita saja terkadang menilai Tuhan nggak selalu baik kok. Coba kita jujur sama diri kita semua sendiri-sendiri di sini. Kita, Bapak Ibu yang di atas dan yang di bawah, kalau menilai Tuhan, kadang-kadang kita nilai Tuhan itu nggak baik kok. Tuhan itu nggak adil. Kenapa hidup saya begini, hidup dia enak banget. Kenapa Tuhan gue dikasih masalah ini. Padahal gue udah setiap minggu ke gereja bla 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 bla. Ada momen dimana kita merasa Tuhan gak adil sama hidup kita. And that's okay. That's okay. Kalau Tuhan begitu powerfulnya, dia gak bisa begitu baik. Karena dia tidak bisa menyenangkan ekspektasi saudara. Kita masih manusia. Dan manusia itu punya emosi dan berbuat kesalahan. Yakinlah saudara, ada kalanya hal buruk menimpa orang-orang baik. Saya bisa dengan sangat percaya diri bilang ini. Tuhan gak punya ekspektasi apapun sama diri kita. Tuhan gak punya ekspektasi apapun dalam diri saudara dan saya. Bahkan sebaliknya saudara. Tuhan sudah mempersiapkan hati buat dikecewakan sama saudara dan saya. Yakin saya. Karena Tuhan cinta sama ketidaksempurnaan saudara. Karena ketidaksempurnaan kita memberikan ruang bagi Tuhan untuk menjadikan kuasanya itu sempurna buat hidup saudara dan saya. Dan ini yang paling penting. Dia tetap mencintai saudara lebih daripada saudara mencintai diri saudara sendiri. Yang kedua take away-nya. Jangan terbuai sama kekaguman. Bahkan bagi saudara yang sudah sering datang komunitas City Light ini, jangan terbuai sama khotbah-khotbah yang disampaikan dari siapapun, dari Ko Jason, dari siapapun. Saya strongly advise saudara ya, cerna lagi semua khotbah yang disampaikan. Semuanya, semua khotbah yang disampaikan di tempat ini, saudara teliti lagi, saudara cerna lagi. Analisa dan pertanyakan semuanya, termasuk apa yang saya sampaikan hari ini. Iya dong, kalau Ko Jason aja saudara pertanyakan, apalagi saya. Kekaguman kita tanpa didasari oleh pada kenyataan hanya akan membawa kita semakin tersandera oleh kebaikan fiksi. Saya kasih cerita terakhir saudara sebelum saya tutup. Ada satu orang namanya Jim Jones, dia pendeta karismatik asal Indiana USA. Ini kisah nyata ya. Dia pendiri satu gereja yang namanya Wings of Deliverance, sayap pembebasan, atau yang lebih dikenal dengan kuil rakyat. Dia begitu dikagumi karena khotbahnya. Karena khotbahnya adalah tentang rasisme, tentang politik, dan jemaatnya menganggap dia bisa meramal masa depan dan dia bisa menyembuhkan orang sakit. Untuk mempersingkat cerita, suatu hari ini Jim Jones minta semua pengikutnya buat kumpul, buat melakukan sesuatu yang dinamakan tindakan revolusioner. Jim, pendeta ini, membagi-bagikan campuran minuman ringan dan sianida kepada anggota sektenya. Bagi mereka yang menolak untuk minum minuman campuran itu akan disuntik dengan sianida terlebih dahulu. Jim bilang agar anak-anak dibunuh duluan. Selanjutnya orang dewasa harus minum racun bagi dirinya sendiri. Jadi minum sendiri gitu ya. Terakhir Jim bunuh diri dengan nembak kepalanya. Ini true story. Gambarnya ada di belakang. Tercatat, sejarah mencatat 909 orang tewas. 276 diantaranya adalah anak-anak. Saya mau tutup sharing saya dengan statement ini. Jika saudara sekarang sedang bergumul sama keterikatan atau kekaguman yang menjadikan saudara sandera atau tawanan apapun itu. Saya gak tahu saudara sedang tersandera oleh apa. Dan saudara merasa sangat sulit untuk keluar dan sembuh dari yang namanya Stockholm Syndrome. It's totally fine. Terkadang proses perjalanan hidup kita begitu indah. Sehingga kita rasanya gak pengen sampai ke tempat tujuan. Tapi pada akhirnya karena anugerah Tuhan, kita akan sampai pada garis akhir tujuan kita. Biarlah kita, saudara dan saya, tetap setia sampai akhir dalam segala hal yang kita lakukan.
Dan di sepanjang perjalanannya kita mempersembahkan seluruh milik kita dan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan dan harum di hadapan Tuhan. Saya harap sharing saya hari ini bisa memberkati saudara. Itu aja, terima kasih. Saya serahkan kepada Tante Louis. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita pulang, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Penolong yang Setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi, kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya penolong kami yang setia. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan hidup kami. Seringkali kami harus menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini. Yang baik, yang buruk. Tapi Tuhan, Engkau selalu memberikan jalan keluar bagi kami semuanya. Tuhan sudah memakai Bapak Aryo untuk menyampaikan firman Tuhan. Mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian. Kami mempunyai Allah yang besar, yang sanggup melakukan yang terbaik bagi kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang yang lemah, tidak menjadi orang yang tawar hati, tapi kami boleh tetap menjadi orang percaya kepada Tuhan, yang kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi berbagai macam hal yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak, kami tahu Tuhan apa yang ada dalam kehidupan ini semua hanya ada dalam rencana Tuhan yang baik. Dan tidak ada rencana Tuhan yang tidak baik bagi hidup kami. Karena itu Tuhan kuatkan kami semuanya supaya kami boleh memikirkan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tetap berserah kepada Tuhan. Pakai kehidupan Pak Aryo untuk terus menyampaikan firman Tuhan dimanapun dia berada, apapun yang dikerjakan,
pekerjaan-pekerjaan sehari-hari Tuhan juga akan memberkati. Keluarganya Tuhan juga akan memberkati ya Bapak. Pelayanannya di TCL Tuhan juga akan memberkati. Supaya banyak jiwa boleh mendapatkan manfaat dari pelayanan yang dilakukannya. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati ibadah kami. Tuhan memberkati semua persembahan-persembahan yang kami berikan untuk kebesaran nama Tuhan dan juga untuk menunjang jalannya operasional gereja ini. Tuhan memberkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan bagi Tuhan hari ini. Tuhan berkati dan pakai kehidupannya lebih lanjut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan persekutuan Roh Kudus, berkat-berkat jasmani, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Usaha pekerjaan saudara dibuat berhasil oleh Tuhan. Rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang mengalami kekurangan berkat dari Tuhan. Dan Tuhan juga akan menguatkan iman kami semuanya. Dan berkat ini kiranya menjadi bagian dari dalam kehidupan saudara. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Aryo untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi hikmat dalam menjalani hidup ke depan ini. Dan kepada semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan persepuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Generasi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.